Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Saya juga doakan dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Sebelum kita mulai proses belajar, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a wa razukna fahma wa ja'alna min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas contoh soal TOEFL. Ini nanti sekitar ada 20 soal TOEFL. Nah, ini saya ambilkan dari buku Konsep Belajar TOEFL dari Nol menggunakan metode kuantum cerdas ya. Dan soal ini saya ambilkan dari banyak soal dan saya kompilasi menjadi soal ini ya. Ini. Oke, saya sudah share screen. Oke, ini ya. Oke, teman-teman, Anda bisa sediakan minum, bisa sediakan snack sebelum kita mulai proses belajarnya ya. Diusahakan belajarnya dalam keadaan santai, dalam keadaan rileks, sehingga ilmunya lebih mudah untuk masuk. Hmm. Oke, soal ini sebenarnya materinya, oke, soal ini sebenarnya materinya adalah pada materi apa? Pada materi apositif, begitu juga materi pada apa ya? Subject verb agreement, pola kalimatnya. Ini kalau di buku saya itu saya membahas ini adalah materi tentang pola kalimat di mana nanti bahwasanya kalimat itu ada yang berupa subjek, verb, objek, adverb, ada kalanya yang adverb, subjek, verb, objek, ada kalanya yang subjek, adverb, verb, objek, ada kalanya yang subjek, apositif, verb, sama adverb. Yang ketiga, ini yang keempat, yang kelima, ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ini polanya. Yang kelima, nanti sepanjang apapun subjeknya, yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Karena sebelum preposition of ini harus non. Non sebelum preposition of ini yang akan menentukan verbnya. Wes, ini yang harus Anda catat. Jadi ada 5 pola ini. Nah, nanti untuk apositif, untuk apositif dibahas khusus di bab 15 ya atau jadi apositif itu apa? Apositif itu adalah noun atau kata benda yang hadir sebelum atau sesudah noun yang berfungsi untuk memberi keterangan tambahan pada noun sebelumnya atau sesudahnya. Noun yang menjadi apositif kedudukan bukan sebagai subjek. Posisi apositif bisa berada di awal, di tengah, atau di akhir. Lah, apositif itu contohnya seperti ini. Tom, koma, really good mechanic, koma, is fixing the car. Nah, di sini really good mechanic ini, apositif ini menjelaskan Tom. Tom yang saya maksud itu adalah seorang montir yang hebat. Kalau berada di tengah seperti ini harus diapit dengan 2 koma. Kalau berada di depan, a really good mechanic, koma, Tom is fixing the car. Oke, yang nomor 3, kalau berada di akhir, hanya 1 koma saja. Nah, di sini seperti apa? Seperti he has good habit. Apa good habitnya? Praying in the most on time. Nah, praying in the most on time ini adalah apositif untuk menjelaskan good habit. Oke. Valentine's Day, koma, February 14
ini kurang TH. 14th is a special holiday for sweetheart. Nah, ini adalah sebagai apositif yang menjelaskan Valentine Day. Presiden of Indonesia ini dibuatnya bukunya presidennya masih Pak Jokowi ya, belum Pak Prabowo, masih Pak Jokowi. Nah, Presiden of Indonesia ini adalah sebagai apositif yang berada di depan yang fungsinya untuk menjelaskan kata Pak Jokowi. Ketika berada di tengah ada 2 koma, ketika di awal kalimat hanya 1 koma. Oke, itu ya, itu penjelasan singkatnya. Oke, sebenarnya kalau di video pembelajaran di e-course-nya saya bahas lengkap. Saya bahas detailnya, contoh-contohnya. Nah, karena ini kita fokusnya untuk membahas soal, ya saya kenalkan sedikit saja. Oke, ya. Soal nomor 1. Soon after the United States entered into the war, the major hotels in Atlantic City was transformed into military barrack. Nah, di sini ini yang salah yang mana? Oke, ini yang salah yang D, teman-teman. Kenapa yang D yang salah? Anda harus tahu di sini the major the major hotels ini adalah subjek. Nah, subjeknya ini hotels jamak, berarti kata gantinya adalah they. Nah, di sini ketika ada preposition diikuti dengan noun, ini jadinya adverb. Jadi ketika ada preposition diikuti noun jadinya adverb. Makanya di sini subjek dipisah dengan adverb. Nah, verbnya ini adalah ini was transform ini verbnya. Nah, was transform ini adalah verbnya. Nah, yang salah yang mana? Yang D. Kenapa yang D yang salah? Karena hotels ini adalah jamak, makanya ini harusnya adalah were transformed. Ini harus were, nggak boleh was. Kenapa? Karena di sini mengikuti subjeknya yaitu adalah hotels. Hotelsnya jamak. Oke, bisa dipahami ya? Yuk lanjut. Soal nomor 2. Mix seeds, such as cracked corn, peanuts, and sunflower seed, Nah, di sini subjeknya adalah mix seeds, campuran biji-bijian yang dicampur itu. Such as cracked corn, peanuts, and sunflower seeds, ini berarti adalah dia sebagai apositif. Yang menjelaskan apa? Mix seed. Mixednya satu atau banyak ini? Seeds-nya jamak, biji-bijiannya banyak. Makanya di sini yang salah yang mana? Yang C. Harusnya apa, Sir? Harusnya R. Bisa dipahami ya? Mudah kalau Anda tahu ilmunya. Makanya di sini saya membedah polanya. Pokoknya yang harus Anda catat adalah ilmu itu semakin lama harus semakin mudah. Kenapa? Karena kalau nggak semakin mudah, berarti tidak ada yang riset terhadap ilmu tersebut. Itu. Oke, kemudian soal yang nomor 3. The ability, ya ini berarti the ability subjeknya. To conceal themselves by camouflage. Nah, di sini the ability subjeknya, kata gantinya adalah it. Nah, di sini yang salah yang B. Kenapa? Karena ini adalah simple present. Apabila subjeknya she, he, it, maka harus ditambahkan verbnya harus ditambahkan s atau is. Makanya di sini harusnya tambahkan s, enables. Oke, seperti itu. Mudah kan? Mudah. Kemudian ini ya, lanjut soal nomor 4 ya. The information on the various types of webs and bees. Ini the information ini adalah subjeknya. Ini ada on, ini adalah preposition yang diikuti dengan noun, ini berarti jadi adverb. Nah, ini juga ada preposition diikuti dengan noun, jadinya adverb. Nah, terus kemudian yang salah yang mana, Sir? Oke, yang salah adalah yang C. Kenapa yang C yang salah? Karena di sini subjeknya adalah the information, kata gantinya adalah it. Makanya di sini harusnya adalah was. Nah, mudah bukan? Mudah. Makanya Anda bisa belajar di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini. Atau Anda bisa belajar di konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Nah, di situ saya akan ajarkan teknik-teknik bagaimana cara belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol.
Sambil minum ya. Alhamdulillah. Minum apa, Sir? Ini adalah kacang hijau yang saya kasih gula merah sedikit. Kacang hijau tapi rebusan yang pertama. Oke. Kemudian kemudian yang kita lanjutkan soal nomor 5 ya. The most famous alumnus of the college were invited to participate in the graduation ceremony and related activities schedules for late May. Nah, di sini adalah the most famous alumnus of the college ini. Ini subjeknya panjang ini. Ini subjeknya panjang ya. Ya, yang perlu dicatat adalah sepanjang apapun subjeknya, yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Nah, sebelum preposition of itu adalah alumnus. Alumnus itu adalah singular. Singular ya. Alumnus itu apa? Singular. Karena di sini adalah singular, maka di sini harusnya adalah was. Nah, alumnus itu jamaknya adalah alumni. Alumni itu jamak. Kalau alumnus itu singular. Kalau di sini singular, maka di sininya harusnya was. Yang Anda harus perlu catat adalah ini. Konsepnya sepanjang apapun subjeknya yang ditekankan sebelum preposition of. Nah, bisa dipahami ya? Oke. Kemudian soal yang nomor 6. The book that I read was interesting. Ini kalau Anda tahu tata bahasa ini bacanya bukan read, tapi read. Karena tulisannya sama. Read, read, read. Nah ini tulisannya sama tapi bacanya berbeda. Lu kok ngerti bacanya berbeda? Kok saya baca read? Karena di sini was. Was ini berarti kan pas, berarti bentuk kedua ini. Buku yang saya baca sangat menarik. Nah, di sini ini bacanya langsung read, ini bentuk kedua. Sorry, ini bentuk kedua, bukan ketiga ya. Oke, ini verb to ini. Past form. Verb to itu past form. Oke, the book that I read was interesting. Ini dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Oke, yang salah adalah yang C. Kenapa yang C yang salah? Karena di sini yang menentukan was-nya di sini ini adalah the books-nya. The books-nya itu jamak. Kata gantinya adalah they. Karena jamak kata gantinya they, di sini harusnya adalah were. Nah, gitu ya. Semoga bisa mencerahkan Anda. Kemudian soal nomor 7 ya. Each number in a binary system are formed from only two symbols. Nah, di sini subjeknya apa? Each number ini. Each itu harus diikuti dengan singular. Nah, ini makanya each number singular. Nah, di sini ketika ada in, ini adalah preposition, diikuti dengan noun, berarti ini adalah adverb. Nah, di sini yang salah yang B. Kenapa yang B? Karena di sini each number ini adalah singular, maka di sini harusnya adalah is form. Nah, is form ini kok ada B plus verb 3. Ini berarti bentuk kalimat apa? Pasif. Berarti dibentuk dari hanya dua simbol. Nah, itu. Ini harusnya is bukan are ini ya. Kenapa? Karena subjeknya adalah each number. Each yang diikuti dengan singular. Oke, kemudian soal yang nomor 8. The great digital advances of the electronic age, such as integrated circuitry and microcomputer, Nah, di sini ada koma, di sini ada koma. Ini berarti apa ini? Ini berarti apositif. Apositif menjelaskan apa? Nah, ini menjelaskan subjeknya the great digital and advances of the electronic age ini. Ini adalah apositif yang menjelaskan ini subjeknya panjang ini, subjeknya panjang. Tapi tadi sudah saya jelaskan bahwasanya sepanjang apapun subjeknya
yang ditekankan sebelum preposition of, yakni adalah advances. Advances itu kata gantinya they. Karena kata gantinya they, maka yang salah C harusnya adalah have been planted. Nah, berarti have been. Ini kok ada have been verb 3. Ini kalimat bentuk kalimat pasif. Ditanam dalam sebuah chip. Oke. Kemudian soal nomor 9. Kepler's law, principle outlining planetary movement, was formulated based on observation made without a telescope. Di sini apa jawabannya? Kepler's laws ini adalah subjeknya. Nah, di sini ada koma, di sini ada koma, berarti principles outlining planetary movement ini adalah sebagai apositif. Apositif yang menjelaskan Kepler's laws. Lalu ini adalah laws jamak. Maka di sini yang salah yang A, harusnya adalah were. Nah, ini adalah pola subject verb agreement. Anda harus paham ini. Ini harus ngerti ini polanya. Ini adalah pola apositif. Sir, saya masih pusing, Sir. Nggak masalah. Ini sudah levelnya menengah ke atas. Tapi saya yakin kalau Anda belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol, dari bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab 28, saya yakin kemampuan bahasa Inggris Anda akan meningkat drastis. Kenapa? Karena ada metodenya. Oke. Oke. Kemudian, yuk kita lanjutkan ya. 5 miles beyond the hills, where a fire with its flames reaching up to the sky. Nah, ini apa ini jawabannya? Nah, ini subjeknya apa? 5 miles. Ini adalah subjeknya. Ini adalah subjeknya. Beyond ini adalah preposition. Diikuti dengan noun. Ini berarti jadi adverb. Nah, di sini were. Were. Yang salah yang mana, Sir? Ya, ini yang were. Kenapa yang were yang salah? Anda harus tahu dan harus mencatat kata 5 miles ini. Sebentar, saya harus bukakan bukunya dulu. Nah, di situ apa? Oke, itu halaman 97. Tadi halaman 136 ya. Ini 97. Nah, di sini. Di buku ini halaman 97. Nah, catat collective noun yang mengindikasikan time, money, measurement, maka menggunakan singular. Nah, ini. Jadi, $25. Di sini $25. Loh, ini kan jamak, Sir. Tapi karena ini adalah money, maka kata gantinya adalah it. Makanya pakainya is ini. 50 minutes. Nah, ini 50 minutes. Ini 50 menit. Nah, ini kan minutes-nya jamak toh, karena 50 toh. Tapi ini karena ini adalah waktu, ini, maka harus pakai singular. $20. Nah, ini jamak, tapi karena uang ini pakainya adalah it, makanya pakainya is. Ini khusus, ini tidak banyak. 2 miles, nah ini karena ini adalah ukuran measurement, subjeknya ukuran. Meskipun 2 miles ini jamak, karena ini adalah ukuran, maka menggunakan is. Nah, Anda harus catat di buku Anda bahwasanya ketika mengindikasikan time, money, and measurement menggunakan singular. Oke, wes. Gitu ya. Sudah dicatat? Oke, Anda catat dulu supaya mudah. Oke, wes. Kalau sudah, saya kembali ke halaman tadi berapa?
Oke. Jadi 5 miles ini karena ukuran, maka kata gantinya adalah it. Makanya di sini harusnya pakai was. Was a fire with its flames reaching up to the sky. Oke, kemudian soal nomor 11. Mr. Ridwan, ini subjeknya. Di sini ada along with her cousin from New Mexico, koma. Berarti ini adalah A positif. Karena ada dua koma yang berada di tengah. Karena ini Mrs. ya, nih. Nyonya ini. Ada MRS ini, Mrs. Ridwan. Kata gantinya adalah she, makanya di sini yang salah yang C. Harusnya is. Nah, yang menentukan is itu siapa? Mrs. Ridwan. Along with her cousin from New Mexico di sini adalah sebagai apositif. Kemudian soal nomor 12. A lunch of soup and sandwiches do not appeal to all of the students. Nah, di sini subjeknya panjang. A lunch of soup and sandwiches. Ini subjeknya panjang. Tapi Anda harus catat sepanjang apapun subjeknya yang ditekankan sebelum preposition of, yaitu a lunch, kata gantinya adalah it, maka di sini yang salah do not. Harusnya apa? Does not. Oke, bisa dipahami ya? Mudah kalau tahu ilmunya. Oke. Also, a number of police officers was guarding the priceless treasures in the museum. The director worried that someone would try to steal them. Nah, ini dari pilihan ada A, B, C, D. Ini kira-kira yang salah yang mana? Oke. Ini yang salah yang A. Kenapa? Anda harus tahu perbedaan the number of plural sama a number of plural. Nah, ini. Anda bisa buka bukunya itu di halaman berapa ya? Oke, 106. Ini halaman 106. Nah, ini yang bawah ini. Penggunaan a number of plural sama the number of plural. A number of plural sama the number of plural. A number of plural selalu diikuti dengan plural verb. Nah, ini. A number of plural selalu diikuti dengan plural verb. Plural verb itu asumsinya di sini adalah they gitu. Berarti di sini harus pakai are, harus pakai have, harus pakai were. Ini disebut dengan plural verb. Makanya asumsinya subjeknya itu adalah they. Sedangkan the number of plural selalu diikuti dengan singular verb. Nah, the number of days. Nah, di sini the number of days-nya ini adalah plural toh. Maka selalu diikuti dengan plural verb yaitu is. Kalau present perfect ya harus has. Kalau past continuous ya harus was. Nah, seperti itu ya. Tahu ya bedanya a number of plural sama the number of plural. Saya ulangi lagi. A number of plural diikuti plural verb. Tapi kalau the number of plural diikuti dengan singular verb. Yes. Kita kembali ke soal tadi. 1, 3, 6. Oke. Nah, di sini a number of plural. Nah, ini a number of plural maka diikuti dengan plural verb. Kalau the number of plural diikuti dengan singular verb. Makanya di sini yang salah yang A. Harusnya di sini adalah were guarding. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 14. Air pollution, together with littering, berarti ini together with littering ini adalah A positif. Menjelaskan subjeknya adalah air pollution ini. Menjelaskan subjek. Karena di sini air pollution kata gantinya it, maka yang salah yang B harusnya is causing. Gitu ya.
Ada yang ditanyakan? Anda kalau ada yang ditanyakan, Anda silakan komen di link deskripsi di video ini. Saya senang sekali bisa sharing kepada teman-teman semuanya. Oke. Kemudian soal nomor 15. The news of the president treaty negotiation with the foreign government were received with mixed emotion by citizen of both government. Oke, ini yang salah yang mana? Di sini subjeknya panjang. The news of president treaty negotiation with the foreign government ini subjeknya panjang. Sepanjang apapun subjeknya yang ditekankan sebelum preposition of di sini adalah news. News itu uncountable. Uncountable itu kata gantinya di situ adalah it. Karena kata gantinya it, maka yang salah yang B harusnya adalah was received. Oke, segitu cepat mudah ya. Nomor 16, the congressman, accompanied by secret service agent and aides, berarti accompanied ini sampai ini adalah apositif yang menjelaskan congressman. Congressman itu satu atau banyak? Ini man itu satu. Kalau men banyak, berarti ini adalah singular. Ini adalah singular. Kalau singular di sini, makanya yang salah yang B. Harusnya adalah is preparing to enter the convention hall within the next few minutes. Oke. Kemudian soal nomor 17. Lack of sanitation in restaurants are a major cause of disease in some areas of the country. Nah, di sini subjeknya lack of sanitation. Ini adalah subjeknya. Nah, in restoran, in itu adalah preposition yang diikuti dengan noun, berarti jadinya adverb. Nah, sepanjang apapun subjeknya yang ditekankan sebelum preposition of, yaitu adalah lack. Lack ini kata gantinya adalah it. Karena kata gantinya it, maka yang salah yang B harusnya adalah is. Is a major cause of disease in some areas of the country. Oke, seperti itu. 18. Malnutrition is the major cause of death in those countries where the cultivation of rice have been impeded by current drought. Nah, di sini malnutrition ini subjeknya. Ini kalau subjeknya kata gantinya it pakai is berarti oke. A major cause of death. Oke. Where the cultivation, nah di sini ada konektor where the cultivation of rice ini adalah subjeknya. Nah, karena ini subjeknya kan the cultivation of rice yang ditekankan sebelum preposition of, cultivation itu kata gantinya adalah it, maka di sini yang salah yang C, harusnya adalah has. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian soal nomor 20 ya, soal nomor 20. The decision to withdraw all supports from the activities of the athletes are causing an uproar among the athletes fans. Nah, ini. The decision, the decision, sorry nggak ada komanya ya. The decision to withdraw. Ini berarti yang tekankan decisionnya. Kata gantinya it. To withdraw all supports from the activities of the athletes. Ini yang salah yang C, harusnya di sini all the decision kata gantinya itu harusnya di sini adalah is causing an uproar among the athletes friend. Soal terakhir 20. The Department of Foreign Languages are not located in the new building opposite the old one. Subjeknya di sini panjang yang ditekankan sebelum preposition of. Kalau Anda tidak mengetahui pola ini, strategi ini, saya pasti yakin Anda salah. Kenapa Anda memilih yang lain? Tapi karena sudah tahu pola ini, sepanjang apapun subjeknya yang ditekankan sebelum preposition of, berarti departemen, kata gantinya adalah it, maka di sini harusnya is. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau nggak ngerti konsep ini, Anda melihat bahwasanya subjeknya adalah languages.
Kalau languages itu jamak, makanya pakai are boleh. Tapi konsepnya adalah sepanjang apapun subjeknya yang ditekankan sebelum preposition of. Berarti departemennya it, makanya di sini harusnya is. Oke, sekian untuk pembahasan soal ini. Ini ada 20 soal yang mudah, tapi kalau Anda nggak tahu ilmunya, Anda akan kesulitan. Oke. Ya, semoga teman-teman bisa lolos TOEFL-nya, dapat beasiswa lanjut S2 maupun S3. Dan saya mohon doanya teman-teman, saya bisa merintis membuka pesantren bahasa Rumah Cerdas Bahasa Inggris yang ada di Klaten. Dan teman-teman yang alumni pesantren, entah itu dari Sidogiri, entah itu dari Lirboyo, entah itu dari Tambak Beras, silahkan bergabung dengan kami, membantu kami untuk merintis pesantren. Nah, merintis pesantren. Nah, nanti saya akan transfer ilmu bahasa Inggrisnya, dengan bisa transfer ilmu ilmu kitab kuningnya ataupun ilmu Qur'annya kepada santri-santri yang ada di Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.